Stand up, please. Greeting. Good morning, Mom. Good morning, students. How are you today? Good morning. Are you okay? Yes. Yeah. Thank you for coming this morning to joining my class for English subject. Ya, terima kasih sudah hadir hari ini untuk pelajaran bahasa Inggris. Masih semangat semua? Masih. Okay. Before we start our lesson today, I want Virginia to lead us in prayer. Okay, before we start our lesson today, let me pray together. Dear God, help us to focus so that we can embrace our learning today. Bless us as we study. Come, give those who teach us your love and your protection. In the name of Jesus Christ, amen. Okay. Thank you, Virgin. I will check your present first. Who is absent today? Amelia. Amelia. Amelia sick? Okay, Clarin and Pram. Okay. Okay. Before we start our lesson, I want you all to stand up and let's sing the national songs together. Okay, thank you. Sit down, please. Oke, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini. What will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, today we are going to continue learn about. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Personal letter. Ya. Jadi today we are going to continue learn about personal letter. Jadi hari ini kita tetap akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu tentang personal letter. Ya, masih ingat tentang materi personal letter? Masih kan? Oke. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah after learning process, students are able to make a text of personal letter. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini yaitu kalian pada akhirnya nanti kalian mampu untuk membuat teks personal letter, menulis surat. Masih ingat kan cara-caranya minggu lalu yang sudah kita jelaskan? Oke. Kalau masih ingat, Ibu mau tanya dulu. What is the definition of personal letter? Apa pengertian dari personal letter? Ya, Fania. Personal letter is a letter sent to someone we know. Letter sent, a message sent to someone we know, ya. And then lanjut. Letter is written message from person to another. Ya. Usually put in the. Biasanya ditaruh di apa surat itu? Di dalam envelope. Ya, surat itu biasa ditaruh di dalam envelope. Jadi personal letter adalah surat yang kita tuliskan kepada orang yang we know, to people that we know, orang yang kita tahu. Ya, bagus sekali Fania. Berikutnya kita lihat setelah pengertian, after the definition, I want to ask you about the structure, the social
Purpose of personal letter. Kira-kira apa social functionnya personal letter? Siapa mau jawab? Ya, ada Iska. Personal matters like the research, feeling, experience, plan, and occasion. To stress then the bond between the sender of the letter with the receiver of the letter. Coba diulangi lagi. The social function of personal letter. To inform personal matters Sebentar, to inform personal matters. Terus, like the writer's feeling, like the writer's feelings, and then experience, plan, and etc. and etc. dan lain sebagainya. Oke. After the social function, now I want to ask you about the structure of personal letter. Ya, Rambuana. Structure of personal letter is date, address, Date. Satu dulu. Date. Apa artinya date? Tanggalnya. Oke, next. address, Addressnya. Apa lagi? salutation, Salutation. introduction, Hah? Introduction. Oke, next. body, Body. Closure. Apa artinya closure? Bagian penutupnya. And the last? Masih close dulu ya. Penutupnya dulu. Dan yang paling terakhir adalah signature-nya. Ya, betul sekali. Itu adalah definisinya. Terus apa lagi tadi? Social function-nya. Terus structure-nya. Apa lagi? Ada yang masih ingat? Yang kita pelajari minggu lalu? Ya, unsur kebahasaannya. The language feature-nya. Language feature of personal letter. Apa saja? Ya, simple present. Simple past tense. We use simple present tense when apa? Ketika apa kita menggunakan simple present tense? Ya, menyampaikan apa yang sedang terjadi. Oke, next kita menggunakan simple past tense di saat apa? Menceritakan kejadian di waktu lampau. Oke, ada lagi? Menggunakan apa lagi? Slang language, bahasa-bahasa gaul boleh digunakan di dalam surat pribadi. Biasanya karena surat pribadi itu bukan surat formal, karena surat pribadi adalah surat informal. Ya, oke. Sudah tahu semua, masih ingat semua tentang itu. Sekarang kita lihat. Today we are going to learn still in group. Kita masih tetap belajar dalam bentuk kelompok. So please sit in your groups now. The groups is still the last week group, masih dengan grup yang minggu lalu ya. Tetap menggunakan grup yang sama. Silakan. Ya, sudah duduk dalam bentuk kelompok semua. Oke, now let's see in the screen. Perhatikan di layar. Ini adalah teks surat yang minggu lalu kita bahaskan. We have discussed about this text last week. Kita sudah membahas mengenai surat ini di minggu lalu. Masih ingat bagian-bagian suratnya? Oke, kita lihat dulu. Bagian yang pertama, ini bagian apa ini? Address-nya. 12 January 2014. Day. Ya, it is the date part, bagian tanggalnya. My dear lovely city. Salutation. Oke. Hello. Greetingsnya. Jadi kalau untuk greeting, selain pakai hello, mau pakai good afternoon, good morning, itu juga masuk dalam greeting. Ya, selanjutnya setelah greeting ada apa di bagiannya? Introduction. Ya, yang mana bagian introductionnya? How are you, sweetie? I know you are angry with me because I'm writing to you after a long time. Jadi dia sudah lama tidak menulis surat kepada temannya. Nah, itu dia masuk kepada introduction-nya, menanyakan kabarnya dulu kepada temannya. Oke, setelah introduction, bagian apa lagi? Body-nya, isi dari teks. Jadi isi dari surat itu yang paling utama. Dari mana sampai mana kemarin? Dari no sampai ke mana? Oh iya. Yang ini kan? Ya. Mom was making dan seterusnya sampai di situ. Itu adalah body of the
suratnya. Setelah isi dari suratnya, Closure. closure. Apa artinya closure? Bagian penutup. Bagian penutupnya. Di bagian mana di sini? I have to go. I have to go. Mom is here. We'll see you soon. Ya, and then next after closure ada close-nya lagi. Di sini dia bilang lots of love. And Lana is the part of signature-nya. Ya. Terakhirnya ada note-nya, ada postscript-nya. Masih ingat postscript itu? The purpose of postscript itu apa? Tujuan dibuatnya postscript itu untuk apa? Ketika penulis lupa dan menulis. Ya, when the writer forget something in the body of the letter, ketika penulis surat lupa tentang sesuatu yang ada di dalam, lupa menuliskan sesuatu di isi surat, dia bisa menambahkan di bagian note di bawahnya, postscript-nya. Oke, mengerti? Sampai di sini sudah mengerti ya? Ya, itu structure-nya, susunan teksnya. Last week we also learned about the language feature. Do you still remember? Ya, minggu lalu kita juga belajar tentang language feature-nya. Language feature-nya apa saja tadi yang sudah kalian bilang? Simple present. Ada simple present, ada simple past. Nah, sekarang coba kita analyze this letter again. Where is the sentence that use simple present tense? Kalimat mana yang menggunakan simple present tense? You know we are in Lombok right now. Ya, you know, mana tadi? Ini ya. You know we are in Lombok right now. Ini kalimat present tense, toh? Taunya dari mana? Dia menggunakan to be-nya berarti dia simple present tense. Mana lagi yang menggunakan simple present tense? Mom is love or shopping. Ma, mana? Pak, line yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Mom loves shopping. Ya, betul kan? Lihat kata mom loves. Dia menggunakan s di sini. Masih ingat kalau simple present tense ini maksudnya apa? Kenapa love-nya ditambah s di sini? Ya, karena orang mom is mom satu orang bagaimana? Mom ini kan seperti si orang ketiga tunggal, begitu maksudnya. Oke. Another sentence, kalimat lain lagi that use simple present tense. She goes. Ya, ini ya. She goes and will go for hours. Ya, itu juga. She goes, sama ya penjelasannya seperti ini tadi. Another sentence, kalimat lainnya lagi. The place is us. The place line yang keberapa? Paragraf kedua. Ya, the second line. Yang mana? Oh ya, the place is awesome. Ya, dia menggunakan to be-nya is juga di situ. Oke. Masih ada lagi? Masih ada? Yang sentence that use simple present tense. Mana lagi? It is. Nah, ini kan. I enjoy my cup of coffee. Bisa juga kan? Oke, next. Yang mana lagi? Sudah. Oke, sekarang we go to the next part is the use of simple past tense. Penggunaan simple past tense, kalimat dalam bentuk lampau. Kalimat yang mana di sini? Yesterday we went Ya. In what paragraph? paragraph 2. Paragraph 2. Yesterday we went to Gili Nambu Island. Kemarin kami pergi ke Gili Nambu Island. Ada kata went-nya. Bentuk lampau dari kata apa? Go. Ya. Another sentence. We went for snorkeling and We mana? di line ketiga. Line yang ketiga. Ya, ini ya. We went for snorkeling and masih kan? We saw the most amazing fish ever. Ya. Itu masih past tense. Masih ada lagi? I wish you were. I wish you were here. Ya, you were here. Saya berharap kamu ada di sini. Kalau ini bukan past tense. Ini apa kira-kira yang pernah kita pelajari di semester 1 dulu? Kalimat pengandaian. Seandainya kamu di sini. Tapi ini kita tidak mempelajari tentang pengandaian sekarang. Cuma ini kita pernah belajar tentang ini kan. Nah, jadi harus dibedakan. Next, masih
Simple past tense, yang mana lagi? Mom was making sure. Ya, mom was making sure that we didn't miss any slide. Nah, ini semua satu paket ini ya past tense semuanya. Oke, sampai di sini bisa mengerti? Ya, selain past tense, apa lagi yang digunakan? Apakah ada di sini? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Dia menggunakan bahasa yang lebih warm. Apa itu warm kemarin? Hangat itu maksudnya bagaimana? Lebih ramah begitu. Menggunakan kalimat dengan lebih ramah. Oke. Selanjutnya, ini sudah bisa mengerti, partnya sudah tahu, penggunaan apa namanya past tense. Jadi di dalam menulis surat pribadi, biasanya dengan teman kita kan pasti cerita-cerita kan, otomatis ada we tell him or her about something that we have done in last part. Ya, gitu. Next. Sekarang karena sesuai dengan tujuan pembelajarannya, you have to make a letter, a personal letter. Karena kita harus membuat surat, berarti yang harus kita pelajari adalah we have to know the steps how to writing a letter. Kita harus tahu dulu langkah-langkah bagaimana cara kita menulis surat. Okay, now your duty is, tugas kalian adalah find in books or in the internet, cari di buku atau di internet various information about steps to writing, to writing a letter. To write, bukan to write it. Steps to write a letter. Langkah-langkah untuk menulis surat. Apa yang harus kita lakukan? Oke, silakan dalam bentuk kelompok. Ya. Masih mau lanjut? Oke, silakan mencari di internet tentang langkah-langkah menyusun surat yang benar. Ibu rasa minggu lalu juga sudah kan? Sudah ada. Jadi kalian tinggal mengikuti seperti itu. Bisa begini ya. Step satu. Bisa tulis semua gitu. Supaya nanti pas latihan bisa tulis semuanya. Ya sudah belajarnya tahu. Oh iya, di sana. Tadi sebentar di saat diskusi juga. Iya. Tapi lihat susunannya harusnya step satu. Oh ya, tapi sekarang hampir sama dengan minggu lalu yang sudah kita lihat. Otomatis kalau menulis surat, we have to know about the structure-nya. Kalau sekarang, coba kalian cari lagi tentang langkah-langkah menulis surat seperti apa. Kalau ada ketemu informasi lain, kita bahas lagi nanti.
Oke, have you got it? Sudah finish? Sudah dapat bagaimana langkah-langkah membuat surat pribadi? Ya, kita lihat ya. Sudah ada yang ketemu? Belum? Masih nulis, oke. You can compare the steps to write a letter with the structure. Langkah-langkahnya otomatis hampir mirip ya. Hampir mirip kan? Pasti pertama harus ada apa namanya? Alamat pengirimnya, ada alamat penerimanya. Nah, sesuaikan dengan structure yang sudah kita pelajari minggu lalu. Langkah-langkahnya sudah sebagian. Oke, finish. Sudah ketemu ya langkah-langkah. Oke, we start from the first step. Langkah yang pertama untuk menulis surat. Kelompok mana yang menjawab? Kelompoknya Nancy. Oke, please read. Apa yang sudah kalian ketemukan? Step 1, The heading. Apa artinya heading? Bagian kepalanya, bagian atasnya. Oke, bagian awalnya. Apa kira-kira? This includes your address and the date. Write it in the upper right corner of the Sebentar, it include your your address address, terus and and the the date. date. Alamatnya kita ya, kita yang pengirimnya kan. Terus the date, terus apa lagi? Write it in the upper right corner of the page and spell out the name of the month to avoid confusion. Oke, perhatikan di layarnya. Step 1 is the heading. Bagian yang pertama itu bagian kepalanya, bagian yang atasnya. Ya, step 1 is the heading. This includes your address and the date. Seperti yang tadi kelompok 2, kelompoknya Nancy yang sampaikan bahwa it includes your address and the date. Jadi berisi apa tadi? Alamatnya kita sebagai as a sender, sebagai pengirim, and the date, dan tanggal kita menulis suratnya. Oke. And right in the upper right corner, ditulis di bagian atas di sebelah kanan. Oke. In the upper right corner of the page and spell out the name of the month to avoid
tanggal dan bulannya. Oke. Next, the second steps. Langkah yang kedua. Dea's group. Silakan Dea. Step 2. The salutation. The salutation. This is the hello part of your letter and is also known as the greeting. It is located on the left side of the page about an inch from the edge. The name of the person should be capitalized and followed by a comma. Okay, the second part is the salutation. According to Dea's group, the second part is the salutation. Masih ingat minggu lalu salutation itu maksudnya apa? Salam pembukanya. Ya, kita lihat. The second step is the salutation. This is the hello part. Maksudnya apa the hello part? Sapaan ya, dia menyapa begitu. Oke. Ya, part of your letter and is also known as the greeting, juga dikenal sebagai greeting atau sebagai salam pembukanya. It is located on the next line after the heading. Dia berada di line yang berikutnya, di baris yang berikutnya setelah bagian heading yang tadi itu. But it is placed on the left side. Left side berarti di sebelah kiri. Ya, tetapi dia terletak di sebelah kiri of the page about an inch from the edge. The name of the person should be capitalized and followed by comma. Jadi nama orang itu harus ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf apa? Huruf besar and followed by comma dan diikuti dengan koma. Misalkan hello Yohan, koma baru apa itu. Tapi sometimes people write it without name. Ada yang cuma hello saja kan? Karena di atas sudah ada pengirimnya, tujuan pengirimnya kepada siapa. Lanjut ke langkah yang ketiga, the third step, Yohan's group. Step 3. The body. Here is where you express thoughts and ideas. In other words, it is the reason for writing the letters. Start under the salutation and inch from the left edge of the page. The third part is the body. Langkah-langkahnya hampir sama dengan struktur yang kita pelajari minggu lalu kan? Yang kalian ketemu. Ya, itu dia. Langkah yang ketiga adalah the body. Kita harus menuliskan isi suratnya. Here is where you express thought and ideas. Di sinilah, di bagian body inilah yang isi utama dari surat itu. Kita menuliskan tentang mengekspresikan pemikiran kita dan juga ide apa. Maksudnya ide dari cerita-cerita kita itu yang kita sampaikan. In other words, it is the reason for writing the letter. Jadi itulah alasannya kita menulis surat. Jadi terus di situ saya kayak tadi yang contoh surat minggu lalu itu, dia menulis surat karena apa? Dia mau tell her friends that dia ada di dalam di mana? Dia sedang berada di Lombok. And start under the salutation an inch from the left edge or the page. Next, step yang keempat masih ada toh? Masih ada ya. Step yang keempat, kelompoknya siapa? Tawang, silakan. Step 4, the closing. This is the closure or closing? Close. The closing. Huh? The closing. Okay. This is the goodbye part of the letter. Usually, words such as your truly or love are used here. Closing should make the reader feel like you really care or that you really mean what you have written. Place the closing about 2/3 of the way across the page from the left side or in the line with the heading. The first word in the closing should be capitalized. The last word in the closing should be followed by a comma. Also, if your letter is more than 1 page long, be sure to number each page after the first. Oke. Langkah yang keempat is the closing. Closing itu artinya apa? Penutupnya. Ya, this is the goodbye part of the letter. Berarti bagian yang terakhirnya. Usually words such as your truly, love are used here. Jadi bagian terakhirnya toh? Ya. Kalau di bahasa Indonesia biasanya kita di terakhir ada tulis apa? Salam hormat begitu ya. Nah, begitu. Kalau untuk bahasa Inggris dia menggunakan your truly atau love are used here. Closing should make the reader feel like you really care or that you really mean what you have written.
Jadi di bagian terakhir harus menunjukkan apa yang kamu feel like you really care, menunjukkan bahwa kamu itu peduli dengan orang yang kamu kirimkan surat itu. And next, place the closing about 2/3 of the way across the page from the left side or in the line with the heading. The first word in the closing should be capitalized. Jadi kata pertama di bagian penutup itu harus dalam bentuk huruf kapital. The last word in the closing should be followed by koma. Jadi kalimat terakhir di bagian closing harus diikuti dengan tanda koma. Tolong perhatikan baik-baik. Sebentar kalian harus mengerjakan menulis sebuah surat. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan. Also, if your letter is more than 1 page long, kalau surat kamu lebih dari 1 halaman, be sure to number each page after the first. Jadi harus kasih nomor ya, halaman berapa begitu. Sampai di sini bisa mengerti? Bisa. The fifth part, bagian yang ke-5, masih ada kan? Oke, bagian yang ke-5 siapa? Kelompok mana yang mau jawab? Kelompoknya Fania, silakan. Bagian yang ke-5 itu apa? The signature. The signature. Jadi kita harus bagian apa? Yang terakhir, sign the letter in your own handwriting just below the closing. Bagian tanda tangannya ya. Jadi kita tulis nama dan tanda tangannya. Ibu kasih jelaskan tambah lagi. Masih ingat yang lalu tentang postscript? Ya. Itu tidak wajib ya, ingat, postscript itu tidak wajib, tidak mesti ada. Kalau kamu sebagai penulis surat merasa ada yang kelupaan, ada sesuatu yang belum kamu sampaikan di bagian inti dari surat, boleh ditambahkan dengan postscriptnya itu. Jadi, if there is something you have forgotten to say in your friendly letter, kalau ada sesuatu yang kamu lupa untuk sampaikan, but you have already signed it, tetapi kamu sudah selesai tulis, kamu sudah tanda tangan, ya, berarti you can add to the letter by using the abbreviation. Jadi menggunakan postscript tadi. It stands for the phrase postscriptum, meaning after something is written. Jadi postscript itu maksudnya after something is written. Setelah sesuatu ditulis, ada yang ketinggalan, tambah lagi sedikit di bawah. Begitu. Pernah tidak tulis surat kamu? Kayaknya zaman sekarang kamu jarang tulis surat ya. Kalau zaman dulu ibu masih SMP, kalau SMA mungkin sudah agak berkurang. SMP itu saya masih ingat itu kita punya pelajaran tentang menulis surat juga begini. Ibu ingat dalam bahasa Inggris juga. Terus semua siswa itu disuruh menulis surat pakai bahasa Inggris. Ibu ingat ibu SMP kelas 3. Terus nanti gurunya ibu dia yang kirimkan ke luar negeri. Dan tinggal kita tunggu surat siapa yang dibalas. Saya ingat surat saya dibalas 1 kali saja waktu itu. Dibalas sama orang dari Inggris waktu itu. Sayangnya ibu tidak simpan ya suratnya. Karena ibu kan pindah. Dulu ibu SMP-nya di Flores kan. Terus pindah ke sini. Sayangnya saya tidak bawa surat itu ada. Termasuk saya, bukan ibu sendiri. Ada beberapa teman yang dibalas. Itu salah satu teknik cara mengajar supaya siswa di zamannya ibu dulu itu bisa semangat untuk belajar bahasa Inggris. Kita menulis, terus dikirimkan, kita deg-degan menunggu surat saya dibalas tidak. Kalau kamu sekarang sebenarnya lebih mudah kan? Kamu tidak perlu menunggu seperti kita dulu harus berbulan-bulan kalau keluar negeri kan begitu kan? Sekarang kamu tinggal saja cari teman di internet kan? Bisa tak? Cari teman-teman itu jangan hanya untuk hal-hal yang ini, cari teman-teman untuk hal-hal yang berguna. Gitu. Ini karena ada COVID ya. Kalau kemarin tidak ada COVID, SMA 1 selalu mendatangkan bule. Kita ada kerjasama dengan salah satu universitas di Australia. Waktu itu kamu belum masuk SMA 1 ya. Itu kita biasa mendatangkan bule. Pernah lihat kan dulu? Nanti ibu share ke kamu video-video yang dulu itu sekelompok bule itu datang dan mereka mengajar, ibu hanya menemani saja. Jadi mereka yang ngajar kamu waktu itu. Itu bikin jadi kamu bisa mendengar penutur asli yang berbicara. Kalau sekarang ibu berbicara mungkin menurut kamu bagus, tapi sebenarnya kalau kita dengar penutur asli itu lebih bagus lagi. Lebih bagus. Jadi seperti yang ibu pernah bilang ke kalian, supaya penggunaan bahasa Inggrisnya lebih bagus, pronunciation-nya lebih bagus, nontonlah film luar negeri. Ya, jangan nonton film Korea saja.
Dan seperti yang tadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya, you have to write a personal letter. Kalian harus harus menulis surat pribadi. Terserah mau kirim ke siapa saja tujuannya. Mau love letter, tadi sudah disebutkan. Kinds of personal letter. Ada apa saja tadi? Family letter, Pen friend letter. ya pen friend letter, Mail. ya fan mail. Apa lagi? Congratulation, celebration, thank you letter. Ya, love letter. I hope one of this group ada salah satu di antara grup ini yang mau menulis love letter ya. Nah, ibu pengen tahu kayak apa sih love letter kalau anak-anak yang buat itu. Kan selama ini ibu tidak baca kamu buat tulis surat. Oke? Ya, silakan ditulis sesuai. Buka kembali catatan minggu lalu sama langkah-langkah yang baru kamu ketemukan. Silakan. Ditulis. Satu kelompok, satu surat saja, tidak apa-apa. Diskusikan dengan kelompok kalian. I will give you the worksheet, dibagikan LKPD-nya, suratnya, kalian tulis di lembar ini ya. Tolong dikasih note di atas, dikasih catatan jenis surat apa yang kalian tulis. Jangan lupa nama anggota kelompoknya. Urutan pertama, jadi bukunya tadi yang sudah kamu lihat, apa saja tadi? Ibu buka kembali ya, supaya diperhatikan. Sekarang kalian tulis dulu address-nya. Setiap kelompok silakan address-nya ditulis. Alamatnya pakai alamatnya kalian yang asli. Jangan dikarang-karang ya. Kita mengarang suratnya, tetapi pakai alamat, nama semua yang asli. Karena ibu ambil nilainya di situ. Lihat, dia bilang right in the upper right corner. Tulis di bagian kanan paling atas. Ini, karena nanti ada nama kelompoknya. Tulis ulang di sini. Sorry. Itu bukan address, itu kan tanggal itu kan. Kalau address seperti yang kemarin kita ini, alamatnya kamu di mana? Alamat rumahnya kamu. Nah, seperti itu. Ya, kode posnya main aku kan gampang 871111. Ya, mau tulisnya Prairie tidak apa-apa kan kamu tinggal di Prairie kan. Agak ke atas sedikit, kira-kira satu surat bisa pas ini loh.
Ya, ini pasti love letter nih, makanya ketawa-ketawa. Kelompok mana yang bikin love letter? Saya. Oh ya, kelompoknya dia. Ya. Ini penasaran saya. Nanti sebentar harus dibaca ya. Dipresentasikan hasil apa yang sudah kalian tulis. Nanti teman lain yang menonton. suratnya kamu, terus kamu bandingkan dengan surat yang kita sudah bahas yang lalu. Kira-kira susunan sudah benar belum? Sudah? Ya, oke. Kalau sudah, sekarang present the letter that you have made in group and I want other group to respond. Ya, salah satu perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dan kelompok lain meresponnya. Ingat, merespon jawaban teman, merespon pekerjaan teman itu bukan hanya mencari kesalahannya juga ya. Kalau kalian mau memuji, boleh juga, atau mau menanyakan hal-hal apa gitu, boleh juga. Dari hasil kerja mereka. We start from Virgin's group. Okay, start Virgin. 38 Tetengkeng Street, Mengapu, 87111, Nusa Tenggara Timur, 7 January 2023. Dear Mrs. Mila, hello, how are you, ma'am? We know that we had a lot of mistakes to you. We often made you upset or angry because we were hard to be controlled. But deep down in our heart, we are really happy to have a very good teacher like you. You are so patient when dealing with all of your students. Although your students are sometimes naughty,
but you're still trying to understand us. Mrs. Mila, thank you for anything you have done. Thank you for teaching us a lot of valuable knowledge. We would never forget anything you have taught us. Thank you for being such a good teacher. We hope you will always be healthy and happy. Lots of love, your students. Wow, it was really touch me. Ya, suratnya sangat menyentuh. Ada kalimat bilang you are very patient. Do you think that I patient with you? I don't know. Apakah ibu selama ini kelihatan sangat bersabar? Ya, kalaupun ibu marah-marah itu bukan berarti saya benci dengan kalian ya. Ya, kalau saya ketawa ke TV terus kalian main gila terus. Okay. Other group wants to respond Virgin's group's letter. Ada yang mau menanggapi suratnya Virgin? Dea mungkin? Ya, menurut saya untuk pembacaan secara pronounce Virgin sudah sangat bagus dan isinya juga pemilihan katanya juga sudah sangat bagus. Tetapi saya ingin bertanya, kira-kira kalimat mana saja yang menggunakan past tense? Okay, Virgin. Which part of the sentence that use past tense? Kalimat mana yang menggunakan past tense? Menurut itu pertanyaan dari kelompoknya Dea. We had a lot of mistakes too. We often made you upset or angry. Okay. We were hard to be controlled. Then is thank you for anything you have done. You have taught us. That's all. You have Taught taught. us. Itu bukan present tense, Oh, itu past tense. Oke. Kalau present tense-nya yang pertama tadi coba diulangi. Yang bisanya apa? Past tense ya? Oh iya, berarti benar. Yang pertama tadi apa? We had a lot. Oh iya, we had. Ibu pikir we have tadi. We had a lot of mistake to you. We often made you upset or angry. Ya, we often. Kalau often itu dia simple present tense gitu. Oh berarti ini sekalian ya, present tense dan juga past tense-nya. Oke, ada dulu kelompoknya Nancy mau menanggapi? Tidak ada? Oke, we go to the next group. Dea's group. Silakan mempresentasikan hasil kerja kalian. Surat apa yang sudah kalian buat? Oh sorry, sebentar Dea. Kelompoknya Virgin tadi berarti masuk ke dalam jenis surat? Thank you, lady. Thank you letter. Okay. Now Dea's group. What kind of letter do you make? Love letter. Yeah. Everybody attention please. It is the love letter. Okay. Mari kita lihat. 911 Matawi Waingapu, Nusa Tenggara Timur, January 7, 2023. To my one and only, I'm watching you in love, and it seems to me I see my reflection in your soul. On the night of our anniversary, you surprised me with a candid dinner you made yourself. Enjoying your handmade meal made me feel more loved than any fancy restaurant ever could. In that moment, I knew no one ever loved me like you do. I hope you don't leave me. In love, your girlfriend. Wow. Amazing. Ibu lihat saja, yang ketawa-ketawa pasti dia paham. Kalau yang diam berarti dia tidak paham isi suratnya. Tapi saya lihat semuanya ketawa. Ini bukan surat lucu ya, tetapi karena love letter, jadi ibu ngerti pasti kalian tahu. Kata-katanya bagus. Ada yang menanggapi? Who wants to respond? Dea's letter? Nancy, mau merespon? Kira-kira bagaimana menurut kamu kelompoknya Nancy tentang isi suratnya Dea? It is a love letter. Menurut saya untuk kelompoknya Dea dari suratnya love letter, I think it's a good letter untuk telling we have someone that we each other and have a relationship. Okay. It is a good letter according to Nancy's group. And then? I want to ask you about what is the simple past tense or present tense in the love letter? Yeah, that you have made. Thank you for your questions. Di sini ada pertama saya akan menjelaskan dulu dimulai dari yang simple present tense. Di sini ada kata-kata I'm watching you in love and I see my reflection in your soul.
I see my reflection in your soul. Sama yang pertama tadi apa? I'm watching you in love. I am watching you in love. Kalau itu bukan simple present tetapi present continuous tense. Oke. Tidak apa-apa. Oke. Sudah? Sampai di sini mengerti? Past tense. Oh, past tense-nya. Intinya past tense, you surprised me. Oh ya, surprise ya. Pasti. Ya. Sama yang your handmade meal made me more love. Your apa? Handmade meal. Handmade milk. Meal. Oh, meal. Oh, makanan buatanmu. Ya Allah, saya kira susu buatanmu. Oke, very good. Ibu salah dengar. Next. Kelompoknya Mutiara. Oke, read. Oke, kamu dulu saya. Oke. Next group is Mutiara's group. Send your letter. 75 Ambala Waingapu 81112 17 June 2019. Dear Grandma, how are you today? I hope you are healthy and well as always. I'm writing this letter to thank you for the gift you sent for my birthday yesterday. I really like the toys and clothes you bought for me. I can't wait to visit your house later this year. We'll plant flower, cook bread, and shoot as usual, right? Thank you very much for caring and loving me. Love, your granddaughter, Ethel. Oke, very good. Ya, ini adalah family letter karena ditujukan kepada your grandmother. Ya, ada yang mau menanggapi? Who wants to respond Mutiara's letter? Ya, Virgin. Ketawanya menyulitkan. Maksudnya menakutkan. Ada apa nih? Apa yang dia mau tanya? Ayo, kelompoknya Nancy harus siap-siap ya. First of all, I want to say your letter is really good, and I think you're really kind to your grandma and care of her, Oke. and your grandma loves you too. But I want to ask you, can you tell us first is the simple present tense, second is what is the main idea for, maksudnya satu ini ide topik utama Ya, topik utama dari surat. surat. And the third is And the third is what is inspired you to write this? Maksudnya apa yang Ya. Apa yang menginspirasi kalian menulis surat itu? First questions first. Tell us where is the sentence that use simple present tense? Kalimat yang menggunakan simple present tense itu yang mana? Is how are you today? How are you today? Bagaimana Virgin? Is it true? Hah? Ya, is it true? Next. Only that? Ya. Next. Berarti past tense-nya ada tidak? Past tense. Wah, kalimatnya apa? I am writing this letter to thank you for the gift you sent for my birthday yesterday. Bagaimana Virgin? Past tense, simple past tense-nya yang mana? Past tense, I am writing this letter to thank you for the gift you sent for my birthday yesterday. I am writing this letter. Nah, oke, coba Virgin, bagaimana menurut Virgin? I am writing this itu present continuous ya. Oke, bukan past tense. Berarti harus diperbaiki. Suratnya benar, tetapi harus bisa memahami tensesnya. Oke, next. Second question tadi apa? Oh ya, what is the main topic of your letter? Topik utamanya itu kirim surat ke your grandmother itu tuh mau telling about what? Menyampaikan tentang apa? You can discuss with your friends first sebelum jawab. Boleh diskusi dengan teman dulu sebelum menjawab. Topik utamanya tentang apa kira-kira?
kalian membuat surat ini? Apa yang membuat kamu menulis surat ini? Silakan. Nancy. Ya. One thing that I can be inspired to make this letter is because this is the first time my grandmother give me a present because I think this is I think that birthday was my 70th. Oh, it is the first time her grandmother gives her a present because it is her 17th birthday. Sudah, Virgin? That make her, that is yang membuat dia terinspirasi menulis surat kepada neneknya. Kalau menurut kalian itu family letter atau thank you letter? Ya, it is kayaknya dia penggabungan dari keduanya ya. Jadi dia surat untuk family letter yang berisi ucapan terima kasih. Oke. Ya, semuanya sudah. Sekarang silakan mengumpulkan LKPD-nya. Surat yang sudah kalian buat silakan dikumpulkan. Jangan lupa nama anggota kelompoknya ditulis dulu. Nama anggota kelompoknya ditulis. Write the name of the members of your group. Silakan kumpulkan LKPD-nya. Ya. Oke. Oke, this is the last part of our lesson today. Ini bagian terakhir dari pelajaran kita hari ini. What do you think about our lesson today? Bagaimana menurut kalian? Jadi materi personal letter itu terakhirnya hari ini ya. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari in the last week until today, what do you think about these materials? Menurut kalian bagaimana? Do you happy with our lesson? Ya, jangan hanya happy-happy saja. Kasih tanggapan. Kenapa? Apa? Jangan cuma gini-gini saja. Ya, it is interesting enough. Kenapa menurut kamu menarik? Because we can study about Bisa tahu tentang perbedaan surat-surat kan? Bukan surat pribadi itu bukan cuma surat cinta saja kan? Ya, surat pribadi contohnya suratnya kelompok Virgin tadi untuk ibu itu juga surat pribadi juga. Surat yang intinya surat pribadi itu kita kirimkan ke orang yang sudah kita kenal. Oke, yang intinya kalian sudah mengerti ya. Thank you very much for your participation today. We will meet again next week with the other materials. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda tentunya. And I'm really thank you for your attention. Ibu sangat berterima kasih atas perhatian kalian semua, and juga sangat berterima kasih atas keaktifan kalian. Sudah sangat bagus sekali apa yang sudah kalian tampilkan hari ini. Kalau dibilang ada yang tidak aktif, menurut ibu semuanya sudah sangat aktif sekali hari ini. Semuanya sudah membuat surat dengan baik juga, mempresentasikannya dengan bagus juga. Oke. Mungkin kalian perlu tahu kenapa kita belajar mengenai materi ini. Walaupun dalam situasi zaman sekarang, yang kalian semua tentu saja mengirimkan pesan, mengirimkan surat itu bukan lagi pakai seperti yang ibu ajarkan ini kan. Pasti kebanyakan kalian lebih memilih menggunakan WA ya, menggunakan WhatsApp. Tetapi perlu kalian ketahui, kalau menuliskan surat dengan cara seperti ini, itu akan membuat penerima itu akan merasa lebih tersentuh, ya. Surat yang kalian kirimkan juga bisa kita simpan, gitu kan? Jadi kenangan. Ibu surat-surat zaman dulu masih ada beberapa yang saya simpan, terutama my love letter, my first love letter itu masih saya simpan. Mau saya museumkan ya. Ya, jadi itulah manfaatnya menulis surat, ya. Jadi itu sangat penting buat kita untuk tahu bagaimana cara menulis surat yang benar. Ya, I think that's all for today. Thank you for your attention. Thank you for your participation. Next week we will meet again with our other materials. Okay.
God for your blessing today. Thank you for taking us from start until we finish. Now we are going back to our home. I hope you take us on the home. In the name of Jesus, amen. Okay, amen. Thank you, Nancy. Thank you all.